cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta
Pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Curahkanlah langsung. Haleluya, haleluya. Amin. Bagaikan raja yang terbang di atas gunung yang tinggi. Kami ingin selalu berada di hadapan-Mu. Kami ingin berlindung dalam naungan-Mu. Bahkan aku ingin selalu
Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti puji-pujian yang barusan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan di situasi saat ini Bapa, kami mau terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua jemaat-Mu kami pojok kamar Tuhan. Iman kami boleh semakin dikuatkan di situasi saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau. Pakai kami Tuhan semua jemaat-Mu kami pojok kamar. Kami tidak mau Tuhan, tidak ada satupun yang tinggal Bapa, tapi kami mau diangkat oleh Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, lawat jemaat-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan kami tidak bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, sekalipun Tuhan ibadah kami ibadah online saat ini Tuhan, kami sangat percaya kepada-Mu, kuasa-Mu memenuhi kami, lawatan-Mu mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, apapun menjadi pergumulan umat-Mu saat ini Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan Tuhan, masalah apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, Kau buka jalan. Lawan jemaat-Mu Tuhan saat ini, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Darah Yesus berkuasa, hidup Yesus berkuasa. Engkaulah kami yang sanggup Tuhan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa Bapa, bagi semua para pelayan Tuhan, dengan kesatuan hati, kesatuan roh yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Grace Mon, Bapak Yosua Tuhan, bahkan semua staf di tempat ini Tuhan, pakai
kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan setiap sabda Tuhan yang bersuara. Setelah kita bisa berujar dengan suara, mulai aku benar bernyanyi bagimu selama hidup selama aku yang aku lepasku dari semua hidup selama hidup berada di dalam berdoa Puja dan pengagum kepadamu. Yesus, kami mengucapkan syukur. Mari selama kami hidup Tuhan, ya Allahku, ya Allah, oh aku hendak lepasmu selagi ku ada, selagi ku ada.
Shalom semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara atas doanya selama saya dirawat inap di rumah sakit sampai saya dapat dipulihkan melalui isolasi mandiri di rumah. Terima kasih sekali lagi. Kemarin malam kita mendengar berita duka Pak Edi sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, sangat ironis hal ini. Kenapa Pak Edi, namanya seorang hamba Tuhan, harus dipanggil oleh Tuhan? Kenapa seorang hamba Tuhan harus kena corona? Kenapa kita orang Kristen, namanya orang Kristen, namanya orang yang percaya, kenapa harus usaha kita jatuh? Kesehatan kita terganggu. Kenapa kita harus gagal? Sebenarnya kita tidak bisa menemukan jawaban yang benar yang bisa menguraikan semuanya. Itu semuanya dirahasiakan di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kehendak Tuhan ditaruhkan di mana. Apakah ditaruhkan di tengah-tengah kematian atau kelahiran. Tetapi cuma satu hal yang bisa kita mengerti dan bisa kita setuju, yaitu di saat manakah masih diberikan kesempatan bagi kita. Kita siap menggunakan waktu itu demi kemuliaan Allah. Itulah yang saudara dan saya bisa setuju tentang hal itu. Maka hari ini pun kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebab sudah diberikan kesempatan daripada Tuhan. Pada waktu saya masih duduk di bangku SMA, waktu itu suasana gereja saya tidak begitu baik, khususnya dalam hubungan antara hamba Tuhan dan orang tua saya. Mereka saling menjelekin, menyalahkan secara resmi ataupun secara tidak resmi. Maka karena saya juga dapat dipengaruhi daripada orang tua saya setiap saat saya mendengarkan firman Tuhan di setiap hari Minggu, saya mikirkan seperti ini. Oh, pendeta itu sudah mengutip firman-Nya untuk menyalahkan orang tua saya, untuk menyulitkan jemaat itu. Saya pikirkan seperti itu, benar waktu itu. Tapi pikiran itu bisa berubah ketika saya menjadi pendeta dan mulai menggembalakan jemaatnya. Waktu itu saya baru sadar firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya hamba Tuhan sendiri. Tapi sebagian besar daripada hamba Tuhan, mereka memang usahakan untuk mendengarkan dan menerima inspirasi daripada Tuhan akan jemaatnya. Termasuk saya, hamba-hamba Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka menunggu untuk mendengarkan firman-Nya. Karena begitu menginginkan jemaatnya dapat diberkati oleh Tuhan. Jemaatnya dapat dipulihkan, jemaatnya dapat
disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, jika kita mendengar khotbah daripada hamba Tuhan, tapi kita tidak anggap aja khotbah itu cuma khotbah daripada hamba Tuhan, tetapi kita anggap aja itu firman Allah khusus untuk saya. Kalau kita menerima firman Tuhan dengan sikap hati seperti itu, maka apa yang dijanjikan di tengah-tengah firman Allah itu bisa dapat disaksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa jelaskan tentang hal itu dengan kisah nyata yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 2. Di situ muncullah suatu kisah, yaitu air menjadi anggur. Di tengah pesta perkawinan sudah kehabisan anggur yang disediakan daripada tuan rumah. Maka Maria, mamanya Yesus, panggillah Yesus, kemudian minta tolong biar Yesus yang bereskan hal itu. Lalu dia berkata-kata kepada pelayan-pelayan di sekitarnya. Demikian ini. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekarang Maria menyuruh kepada hamba-hamba, apapun yang disuruh, apapun yang dikatakan daripada Yesus, kalian harus melakukannya dengan tindakanmu. Itulah Maria katakan. Yesus menyuruh hamba-hamba itu biar mereka harus ambil tempayannya yang ditaruhkan di situ. Mereka tidak nanyakan untuk apa, tidak nanyakan. Tapi mereka hanya taat saja. Bawalah tempayan itu, disuruhlah lagi, isilah dengan air. Mereka mengisi. Apakah ada penasaran di dalam hati mereka? Mungkin ada penasaran. Ini untuk apa sih air ini? Apakah untuk cuci kaki, atau cuci tangan, ataukah cuci muka, ataukah untuk minum air? Pasti ada penasaran, namun demikian mereka taat atas perintahnya daripada Yesus. Diisi sampai penuh. Kemudian disuruhlah harus dibawa kepada tuan rumahnya. Apakah tidak ada penasaran? Ada penasaran. Ada pertanyaan. Namun demikian mereka melakukan dengan tindakannya sesuai dengan perkataan Yesus. Saatnya mereka sudah bawa kepada tuan rumah. Waktu itu mereka menyaksikan air yang mereka isi sudah berubah menjadi anggur yang manis sekali. Bukan hanya ini, kita bisa menjelaskan tentang hal itu dengan kisahnya daripada Lukas pasal 5. Di dalam Lukas pasal 5 diceritakan seperti ini. Petrus sama kawan-kawannya mereka sudah habis tenaga karena mereka sudah mencari-cari terus ikannya larut malam. Sampai pagi pun mereka sudah usahakan untuk menangkap ikan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengetahuan mereka. Tapi tidak ada hasil. Mereka mau balik dengan tangan kosong. Di situ berdirilah Yesus. Kemudian Yesus menyuruh Petrus biar dia sekali lagi datang ke tengah-tengah laut di tempat yang sama. Kemudian menjala di situ. Untuk tangkap ikan, Petrus seorang nelayan, dia ahli. Untuk menyembuhkan orang, seorang dokter, dia yang ahli, bukan kita. Untuk menyampaikan firman, pendeta-pendeta, itu yang ahli, bukan kita. Setiap bidangnya punya ahli masing-masing. Demikian itu untuk menangkap ikan. Ada ahlinya, yaitu seorang nelayan, Petrus dan kawan-kawannya. Bukan Yesus. Maka bagi Petrus kurang enak untuk mendengarkan Yesus. Namun demikian, coba dengar apakah yang dikatakan oleh mereka. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras.
dan kami tidak menangkap apa-apa. Di sini kita bisa rasakan perasaan apakah yang sekarang Petrus rasakan kan? Dia sekarang timbul emosi, kesal juga. Kau bukan orang ahli. Kau tahu apa? Sudah kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi coba kita dengar, tetapi karena engkau menyuruhnya. Karena engkau menyuruhnya. Sekarang tidak ada alasan yang lain. Bukan karena apa-apa, tetapi hanya karena engkau, Yesus, menyuruh saya. Maka aku akan menebarkan jala juga. Sekali lagi, saya siap, saya layak, saya mau, saya hendak melakukan hal yang sama karena engkau menyuruh aku. Saudara-saudara, ada kesamaan antara dua kisah ini. Apa? Yaitu fokusnya ada pada perkataan Yesus. Yesus katakan apa? Tuhan katakan apa? Alkitab katakan apa? Ketika orang menaruhkan fokusnya, ketika orang konsentrasi ke tempat itu, waktu itu mereka menyaksikan hal yang luar biasa. Memang kita tahu apa yang dikatakan daripada hamba Tuhan di mimbar. Siapa yang siapkan? Dia yang siapkan. Itu perkataan daripada mulutnya siapa dari Tuhan? Enggak. Melalui mulutnya hamba itu. Kita tahu. Ini perkataan daripada manusia. Namun demikian, ketika kita menerima firman itu sebagai firman Allah, janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu benar menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, coba kita pikirkan. Alkitab terus katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, inilah akan dianggap keturunan Abraham. Karena dianggap keturunan Abraham akan diberikan bagian daripada Tuhan juga. Tetapi apa gunanya jikalau kita tidak percaya tentang hal itu? Jikalau kita tidak menerima janji itu khusus untuk kita diri sendiri. Di Alkitab yang kita punya itu sudah penuh dengan berbagai janji-janji yang luar biasa. Tetapi berapakah menjadi nyata di tengah kehidupan kita? Berapakah kita benar mikir dan benar kita menerima sebagai janji Tuhan khusus untuk diri kita sendiri? Kita orang Kristen suka menjunjung akan kata rendah diri. Apa artinya rendah diri? Sebenarnya rendah diri yang berdasarkan daripada Alkitab itu terkait dengan mendengarkan dengan baik-baik. Firman Tuhan hidup dan kuat. Maka sekarang pun terus diberitakan kepada kita. Disampaikan kepada kita. Masih datang kepada kita. Khusus bagi orang yang ingin hidup. Yang ingin dapat diberkati. Yang ingin berkomitmen untuk mengikuti firman-Nya. Tetapi orang congkak sama sekali tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Padahal dia sudah pernah 100 kali lipat pun dia pernah mendengar firman Tuhan yang sama. Namun demikian dia tidak menangkapi firman Allah khusus untuk diri sendiri. Melainkan dia selalu mikirkan, oh firman Tuhan itu harus istriku yang harus dengar. Anakku yang harus dengar. Dia tidak sadar justru firman Tuhan itu diberikan khusus untuk dirinya sendiri. Bukan untuk anak, bukan untuk istri. Tetapi dia selalu mikirkan, ini untuk si A, ini untuk si B. Maka Amsal 16 ayat ke-18 katakan seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dia selalu katakan, aku mau dapat diberkati, aku mau dapat diberkati, aku siap mendengarkan, aku siap mentaati firman-Nya. Jikalau Tuhan menampakkan diri kemudian menyuruh sesuatu, aku tidak bakal menolak.
Aku siap mentaatinya. Selalu katakan seperti itu. Tapi saudara-saudara, nyatanya apa? Dia tidak sangka firman Tuhan itu yang disampaikan daripada mulutnya hamba itu khusus untuk diri sendiri. Maka selalu tutup telinga. Karena tutup telinga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, maka tidak bisa mentaati akan firman-Nya. Karena tidak bisa mentaati akan firman, maka dia melakukan dengan tindakan sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia mikirkan, apa yang dia inginkan. Itu saja hingga binasa. Saudara-saudara, justru perjalanan iman kita orang Kristen adalah sebuah pertarungan atau sebuah pergulatan. Kenapa kita harus katakan pergulatan dan pertarungan? Karena tidak gampang. Kelihatannya enak dan manis. Tuhan memberkati kita semua. Itu yang dijanjikan daripada Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Kita sebagai keturunan Abraham, kita juga sudah dijaminkan untuk dapat diberkati. Itu semuanya manis kan? Enak untuk mendengarnya. Tetapi nyatanya, faktanya yang kita alami sekarang itu semacam apa? Tidak begitu kan? Makanya kita harus bertarung dengan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucaplah bersyukur dalam segala hal. Jikalau kita mendengar firman Tuhan sebagai firman Allah khusus untuk saya sendiri. Kalau gitu saya bisa menaruhkan dan bertarung dengan Tuhan, dengan janji Tuhan. Tuhan katakan bersukacita senantiasa. Tapi seperti kemarin malam, misalnya kalau anak-anaknya orang yang meninggal dunia, apakah dia bisa bersukacita? Apakah dia bisa bersyukur kepada Tuhan? Kemarin juga pada waktu saya sedang dirawat inap di Siloam, di dalam satu kamar kami 18 orang. Coba bayangkan orang yang kena corona tidaklah diisolasi saya diri sendiri, tetapi dikurungin dengan 18 orang yang lain. Batuk di sini, di sana, terus ketakutan. Apakah saya bisa mengucapkan syukur pada waktu itu? Apakah saya bisa mengucapkan syukur dengan kondisi yang saya sekarang kena corona? Tuhan, mana mungkin aku bisa mengucapkan syukur kepadamu? Tuhan, mana mungkin aku bisa bersukacita? Bahkan saya kehilangan semua. Kehilangan kesehatanku. Kehilangan uangku. Kehilangan keluargaku udah pecah. Di situ kita mulailah bertarung dengan Tuhan. Dengan satu tangan kita pegang janji Allah. Apakah berkatkah, apakah pemulihankah, apakah kesembuhankah? Jikalau kita sudah terima janji Allah secara pribadi melalui firman Tuhan, kita pegang dengan satu tangan. Dan dengan satu tangan kita bertarung, kita bergula sama Tuhan. Sampai janji ini menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-12 katakan demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara, kita namanya orang Kristen, semuanya bangga untuk memiliki Yesus di tengah hati kita. Betul? Ya, benar. Namun demikian, masalahnya apa? Masalahnya kita tidak tahu apakah kita benar memiliki Yesus atau tidak. Secara kelihatan, secara luar, karena kita duduk di bangkunya gereja, maka kita anggap aja diri kita sendiri ini memiliki Yesus. Tetapi itu benar? Coba bayangkan, telur, tidak semua telur itu segar. Ada yang segar, ada yang mudah busuk. Tidak bisa dibedakan dengan kelihatannya saja. Tetapi ada satu cara yang gampang untuk dibedakan.
yaitu air garam. Apabila kita masukkan telur itu ke tengah-tengah air garam, yang segar akan tenggelam. Demikian juga iman Kristen. Apakah kita benar memiliki Yesus atau tidak? Kita bisa dapat dibedakan melalui pencobaan. Coba kita jujur bicarakan. Karena kita orang Kristen, karena kita percaya kepada Yesus, maka semuanya itu menjadi lancar dan sukses dan lulus dan tidak sakit seperti itu. Tidak kan? Justru saudara-saudara, semua yang baik di tengah muka bumi ini akan timbul melalui penderitaan. Coba kita bayangkan sebuah mimbar di gereja. Cantik sekali. Tapi andaikan kita membiarkan sebuah pohon, apakah bisa dipakai mimbar dengan utuhnya itu? Tidak mungkin kan? Kalau untuk dipakai sebagai mimbar, kita harus memotong dulu. Gergaji dulu. Dipotong sampai jadi tipis. Di situ sudah selesai? Tidak. Kita dikasih amplas dulu. Biar halus. Hanya dikasih amplas? Tidak. Dikasih paku. Biar terbentuk. Setelah dipaku, kita kasih lem, kita kasih cat. Dengan berbagai prosesnya, baru jadi sebuah mimbar yang kelihatannya bagus. Saudara-saudara, menyangkal diri kita sendiri dan memikul salib kita sendiri, hal itu benar-benar akan menimpa. Kenapa? Karena Tuhan begitu menginginkan memberkati kita, membentukkan kita, menumbuhkan kita. Tapi di sana manakah didatangi salib, didatangi penderitaan, didatangi gagalnya, ada orang yang bergulas sama dengan Tuhan. Sedangkan ada juga orang yang langsung pasrah, langsung angkat tangan, langsung menoleh ke belakang. Dan katakan, kenapa kepadaku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus kepadaku hal ini terjadi? Musibah ini terjadi. Pada hari pertama dirawat inap, berbagai pikiran itu muncul di tengah hati saya. Ini siapa ya? Siapa ya? Gara-gara siapa saya dapat corona ini? Untuk apa? Untuk salahin dia. Untuk salahin dia. Tapi sudah lewat 2 hari, dan hari yang ketiga, barulah muncul kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Tentang keluarga saya. Seperti saya terkurung di dalam rumah sakit. Demikian itu keluarga saya. Terkurung di rumah. Ada makanan enggak di rumah? Siapa yang jaga? Siapa yang melindungi? Siapa yang perhatikan? Saya langsung telepon. Dan saya dengar bahwa teman-temannya antarkan makanan. Dan rumah yang diberantakan itu sudah dibereskan setiap hari dari Dongje. Dongje yang atur semuanya. Dan dia yang masak dan antarkan makanan ke kamarnya mama. Karena Joyce tidak boleh keluar daripada kamar kan. Jadi Dongje yang siapkan makanan setiap kali. Ya, ketika saya dengar kabar itu, barulah hati saya rasakan terima kasih dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebelum saya kena corona, meskipun Dongje siapin masak, siapin makanan dan masak, apakah membereskan ruangan, seperti itu, tidak pernah merasakan terima kasih. Tapi karena saya sekarang terkurung, dan karena kondisi keluarga juga terkurung dan menderita seperti itu, perilaku yang dianggap biasa itu, dianggap wajar itu, menjadi perilaku yang istimewa. Saudara-saudara, saatnya kita menderita sesak hati. Sebenarnya waktu itu diberikan daripada Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk kita berdoa, untuk kita bergulat sama dengan Tuhan. Tetapi jikalau kita menolak waktu itu, menolak saat itu, dan mengeluhkan saja, maka kita tidak bertumbuh, padahal percaya dan ikut Yesus 10 tahun lebih. Memang zaman sekarang tidak gampang untuk kita hidup.
Sampai tahun kemarin pun awalnya kita masih punya harapan. Sebentar lagi Tuhan akan mengangkat, mencabut corona ini. Kita punya harapan, masih punya. Baik orang Kristen maupun non-Kristen pun. Kita semuanya masih punya harapan. Sebentar lagi akan muncul, akan diproduksikan vaksinnya, kemudian akan hilang. Udah jadi tenang, semua ekonomi jadi normal kembali lagi. Tapi bagaimana? Udah lewat 2 tahun. Selama 2 tahun lamanya diberikan PPKM, dikasih pembatasannya. Ekonomi goncang, usaha kita tutup. Apalagi kita juga sakit. Bahkan ada yang mati. Kita tidak bisa carikan solusinya, jalan keluarnya. Dari kanan, kiri, depan, belakang pun, dimanapun, kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Kayaknya kita berdiri di depan jalan buntu. Tapi saudara, tahukah, meskipun semua orang berdiri di jalan buntu, tapi di situ ada orang yang dapat diselamatkan. Ada orang yang dapat diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang dapat dianugerahi oleh Tuhan. Ada orang yang mengenakan belas kasihan daripada Tuhan. Seperti Alkitab katakan, di daerah Israel menderita selama 3,5 tahun lamanya gara-gara kelaparan. Karena tidak turun hujan. Semua masyarakat, semua penduduk menderita. Bahkan ada banyak orang yang mati. Tapi di tengah daerah Sarbat, ada seorang janda yang dapat diselamatkan. Sebenarnya mereka pun sebentar lagi akan mati. Karena tinggal makanannya sedikit. Hanya 1 kali makan, kemudian udah habis. Benar-benar habis. Maka ibu ini pikirkan, ini terakhir kali. Setelah makan ini, dengan anakku, aku akan mati. Tapi waktu itu datanglah hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dan suruhlah, masaklah nasi, kemudian berilah dirinya sendiri. Waktu. Sebenarnya makanan ini, prasi yang terakhir. Bukan untukmu, tetapi untuk saya dan untuk anak saya. Besok tidak ada lagi nyawa kami. Tapi datanglah firman Tuhan melalui mulutnya Elia. Jangan khawatir. Makanan itu tidak akan habis. Memang tidak masuk akal. Tidak logika menurut sudut pandang kita sekarang yang tinggal di tahun 2021. Tapi meskipun tidak masuk akal, seorang janda ini, dia terima perkataan Elia itu sebagai firman Allah khusus untuk dirinya sendiri. Maka dia mulailah masak dan berikan kepada Elia. Kemudian seperti apa yang dikatakan daripada Tuhan. Dia sendiri menyaksikan tepungnya tidak habis meskipun dia masak kembali lagi. Sampai selesai musim kemaraunya. Gimana saudara? Iya, namanya cerita Alkitab memang begitu. Gitu? Saudara-saudara, saya sempat bicarakan, saya pernah tinggal di Kalimantan Barat kan. Waktu saya tinggal di daerah khusus ini, daerah namanya Subangar. Waktu itu saya tinggal sendiri di Pastori. Karena tinggal sendiri di situ, setiap saat saya harus memasak sendiri. Sayurnya jarang ada. Kadang dengan garam saya makan. Betul. Karena tidak ada makanan yang lain. Nasi, masak nasi dulu, dan tambah garam, kemudian makan. Kalau ada cabai, 1 biji, 2 biji, masih untung, karena ada cabai. Jadi cabai sedikit, makan dengan nasinya. Kadang ada daun ubi saya digoreng dulu, kemudian saya makan. Pada suatu hari, waktu itu juga saya mikirin, sebentar lagi harus masak sore. Nah, tapi waktu itu datanglah anak-anak sekolah minggu. Wah, bukan hanya 1-2 orang.
5-6 orang, mereka datang dan minta main bersama. Main bersama, oke, main bersama. Tetapi mereka tidak mau pulang masalahnya. Udah jadi waktunya untuk makan malam. Tapi mereka tidak mau pulang. Masih tetap mau dipastori. Bagaimana? Jadi saya harus memilih salah satunya. Apakah saya harus pulangin mereka semua, biar mereka makan di rumah masing-masing, atau saya siapin makanannya. Saya lihat ini kalengnya, kaleng beras. Oh, berasnya cuma 1-2 kali udah habis. Bagaimana? Saya bergumul. Apakah saya harus masak ini? Kalau masak untuk anak-anak ini 6 orang, berasnya habis. Besok saya makan apa? Akhirnya saya masak nasi. Kemudian daun ubi yang terakhir itu saya goreng, masak dulu, kemudian bagikan kepada anak-anaknya. Lalu kami makan bersama-sama di dalam pastori. Waktu malam, waktu tidur, aduh Tuhan, udah habis makan. Besok saya makan apa? Saya juga tidak tahu. Kasihanilah aku. Esok harinya saya kaget sekali, benar-benar kaget. Kalian beras udah penuh dengan separuhnya. Kemarin malam benar-benar saya lihat udah habis karena saya pakai untuk anak. Tapi pagi hari, tapi esok hari saya lihat udah diisi separuhnya serta sayur-sayur yang lain. Luar biasa. Saya pikir, wah, ini sepertinya mujizat terjadi. Yang kemarin benar kosong, tapi hari ini diisi dengan separuhnya. Beras ini dari mana? Nanti saya dengar anak-anak yang pernah makan di pastori, mereka balik ke rumah. Kemudian ditanyakan, sudah makan enggak? Ya, makan. Makan di mana? Makan di pastori. Om Yosua yang kasih. Mereka dimarahin dari mama. Om Yosua tidak ada makanan. Makanya orang tua anak-anak itu, mereka yang bawa masing-masing sayur-sayuran dan berasnya. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13 berbunyi seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa atau pencobaan yang istimewa, pencobaan keterlaluan, tidak. Tapi kita katakan pencobaan yang kita alami ini pencobaan biasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara dan saya. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jangan kita katakan seperti ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Supaya kita menanggung, supaya kita membereskan, supaya kita menahan, supaya kita meneroboskan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi kita bisa nanyakan, kalau Tuhan memberikan setiap kali, memberikan jalan keluar kepada kita, kenapa Tuhan membiarkan didatangi pencobaannya, meskipun tidak melampaui kekuatan kita? Kenapa Tuhan mengizinkan? Lebih baik tidak datang pencobaannya ini, ya kan? Lebih baik tidak kita menderita. Tapi Tuhan memberi izin supaya pencobaan tetap datang yang tidak melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati kita. Karena Tuhan mau membentuk kita. Karena Tuhan mau menumbuhkan kita. Alkitab Yohanes pasal 10 ayat ke-10 katakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala pelimpahan. Memang dua-duanya penderitaan, dua-duanya pencobaan, dua-duanya kegagalan, dua-duanya kesakitan. Tetapi asal-usulnya beda. Asal-usulnya dari Tuhan. Bagi orang yang percaya. Bukan untuk membinasakan kita. Bukan untuk menyiksakan kita. Bukan untuk mengacaukan kita. Tetapi untuk menumbuhkan kita. Tetapi untuk memberikan hidup
dalam skala kelimpahan. Itulah tujuan Tuhan terhadap kita. Ada orang mencari Tuhan karena mamanya sakit. Tidak ada gunanya obat, tidak ada gunanya dokter, tidak ada gunanya rumah sakit, dan tidak ada duit. Bagi dia hanya ada satu pilihan saja, yaitu mencari Yesus. Berdoa kepada dia. Siang dan malam dia mencari Yesus supaya Yesus menyembuhkan mamanya dia daripada penyakit itu. Semakin lama berdoa, semakin dia mengenal Yesus itu siapa. Tuhan itu siapa. Awalnya dia mencari Tuhan untuk menyembuhkan mamanya. Tetapi lama-lama, tidak lagi dia berdoa tentang mamanya. Tetapi hanya satu oknum saja dia mencari, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi dia. Saat dia berdoa, saat dia mencari wajahnya Yesus, hati dia menjadi tenang dan damai sejahtera. Hati dia sudah dipenuhi oleh sukacita. Saatnya dia mengenal Yesus secara pribadi, dia lihat mamanya juga sudah jadi sehat. Ada orang mencari Yesus karena bapaknya dia selingkuh. Supaya bapaknya dia kembali lagi kepada keluarganya, dia mencari Yesus dan berdoa di situ. Tapi semakin lama mencari, semakin lama berdoa kepada Tuhan, semakin dia mengenal Yesus itu siapa. Betapa Bapa di surga itu baik. Betapa besarnya pengorbanan daripada Yesus. Akhirnya di dalam hati dia timbullah keinginan untuk mengampuni bapaknya. Semakin mengenal Tuhan, mengenal firman Allah, akhirnya dia saksikan bapaknya kembali lagi ke keluarganya sambil bertobat. Tapi sayangnya, ada juga orang yang tidak mau mencari Tuhan. Meskipun dia menderita, meskipun terganggu, meskipun dapat stres dan cemas, tapi tidak mau mencari wajah Tuhan. Mereka pikir, kapan saja pun aku bisa balik kepada Tuhan, kapan saja pun aku bisa dapat diselamatkan. Seperti Simpson. Simpson juga pikirkan, karena dia heboh, karena dia kuat, dia mikir meskipun hidup dia begitu ganas, hidup dia begitu kacau, namun demikian tidak apa-apa sekarang, aku bisa bereskan semuanya. Tapi saatnya sudah kehilangan sumber tenaga dia, yaitu kehilangan Tuhannya dia. Sudah ditinggalin oleh Tuhan. Dia tidak bisa berbalik kepadanya. Sudah telat. Matanya tercungkil, tangannya terikat, dan diperbudakan di depan mata musuh. Maka Yesaya 55 ayat ke-6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa maksudnya ini? Kita harus cari Tuhan asal Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita hidup bukan karena kita heboh. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kita hidup bukan karena kita kaya. Kita hidup bukan karena kita pintar. Sebenarnya hakikat kita adalah orang berdosa. Orang yang jahat, orang yang najis, orang yang cabul. Itulah alamat kita sebenarnya kan. Apakah kita benar-benar orang jahat? Benar? Bukan kan? Meskipun kita pura-pura kita jadi orang yang benar di tengah-tengah gereja sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita bisa bongkarkan hati kita, apa yang orang yang lain bisa ketemui di dalam hati kita, sangat memalukannya. Sangat malu apa yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Apa yang kita mikirkan setiap hari. Justru kita lebih enak hidup di tengah-tengah dosa. Justru kita ingin hidup di tengah-tengah yang najis dan cabul. Karena itulah yang insting kita. Janganlah kita salahin Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena itulah hakikat manusia. Janganlah kita salahkan murid-murid Yesus. Selama 3 tahun lamanya siang dan malam makan bersama, tidur bersama, dan mendengar dan diajarin daripada Yesus. Mana mungkin mereka langsung pulang ke tempat masing-masing setelah Yesus mati.
Enggak usah kita salahkan. Karena itulah hakikat kita manusia. Itulah alamat kita manusia. Janganlah kita salahkan jemaat kita juga. Orang yang rajin dan setia mengikuti Yesus. Tetapi suatu hari kita lihat, dia kembali lagi melakukan dengan tindakannya, kebiasaan yang buruk zaman yang lalu. Jangan kecewa. Sebab itulah hakikat kita juga. Bukan hanya dia, tetapi hakikat kita. Gambar kita sebenarnya. Cuma kita dapat diliputi oleh belas kasihan Tuhan. Kita cuma diliputi dengan darahnya Yesus Kristus. Meskipun penuh dengan kesalahan di sini, kenajisan di sini. Tapi cuma kita dapat disebutkan orang benar. Tuhan sendiri sebutkan orang benar terhadap kita. Maka kita jadi orang benar. Bukan karena kita benar-benar orang benar. Satu-satunya yang jalan untuk kita bisa hidup, itu mencari wajah Tuhan, saudara. Supaya belas kasihan tetap menaungi kita. Supaya kemuliaan Allah tetap bersama dengan kita. Kalau tidak, itulah yang musibah. Bukan hanya corona saja. Itulah yang musibah. Yang ditinggalin oleh belas kasihan Tuhan. Yang ditinggalin oleh kasih karunia Tuhan. Yang ditinggalin oleh kebenaran Tuhan. Itulah musibah. Supaya kemuliaan Allah tetap berdiam diri di dalam kita. Hari ini pun dan minggu ini pun. Setiap waktu, setiap saat. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jatuh pun cari kembali lagi. Dicobai pun kita mencari lagi. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Apakah kita kembali lagi ke kebiasaan yang buruk kemarin? Kembali lagi kita mencari Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kasihanilah aku. Naungilah aku dengan jubah-Mu. Kita harus katakan kepada Tuhan. Kiranya saudara dan saya bersama-sama mengalahkan dunia ini, mengalahkan corona ini, mengalahkan penderitaan ini dengan mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang tidak bisa terhitung dengan 10 jari tangan kami. Karena Engkau belas kasihani kami, maka kami bisa hidup dan berdiri di tempat ini. Maka keluarga kami masih berjalan. Tuhan, jangan tinggalkan kami dan jangan ambilkan kemuliaan-Mu daripada kami. Kami butuh kemuliaan-Mu. Kami butuh naungan Engkau. Oh Tuhan, kumpulin kami di bawah sayap-Mu. Biar kami bisa merasakan kasih Engkau, Tuhan. Kami orang najis, kami orang yang cabul. Kami orang yang ganas, kami orang yang jahat. Kami orang yang egois, kami orang yang liar. Kami orang binasa. Jika Engkau tidak ada, jika Engkau membuang kami, kami tidak bisa hidup satu hari pun. Itulah musibah bagi kami, Tuhan. Hari ini pun kasihanilah kami, serta seisi rumah kami masing-masing. Naruhkan api-Mu, api yang menimbulkan hidupnya. Sehingga orang sakit pun dapat dikuatkan daripada Engkau. Orang gagal pun dapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Orang yang mundur pun dapat semangat kembali lagi daripada Engkau, Tuhan. Sehingga tetap berdiri dan mengikuti Engkau, Yesus, Engkau kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan sama-sama dan terimalah berkat dengan iman. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita dan pengorbanan yang luar biasa dan harum daripada Yesus Kristus dan pemulihan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang
sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya katakan sama-sama, amin. Wow.